Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa apa anta takunu alaihi wakila. Hai Muhammad, adakah engkau ketahui orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pemelihara terhadap orang yang menuhankan hawa nafsu itu? Surat Al-Furqan ayat 43. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Salam dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita kali ini berkenaan dengan dampak buruk dari pola hidup hedonis. Orang menyebutnya sekarang dengan hedonisme. Mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu apa pula itu hedonisme. Tapi di berbagai media ini sudah sangat lazim disebutkan orang-orang dengan gaya hidup hedonis. Sebelum saya jelaskan, para jamaah sekalian, saya ingin menyebutkan bahwa beberapa waktu kemarin menjadi berita besar anak pejabat tinggi negara kita pergi ke Amerika Serikat dengan pesawat pribadi. Coba bayangkan berapa biayanya itu. Tapi mungkin karena anak pejabat, bagi dia tidak jadi soal. Hebatnya ke Amerika Serikat dengan pesawat pribadi. Lalu beberapa waktu lalu, banyak pejabat-pejabat kita foto dengan kendaraan-kendaraan, mobil-mobil canggih, mobil-mobil mewah yang dimilikinya, pakaian-pakaian mewah, mahal. Pokoknya apa? Memperlihatkan kekayaannya. Dia mampu membeli mobil yang sebegitu mahal, pakaian yang sebegitu mahal. Lalu ada juga istri pengusaha, punya tas mewah ratusan. Coba bayangkan, bukan tas yang harganya ratusan ribu, pasti jutaan atau ratusan juta satunya. Dia bisa memilikinya ratusan buah. Ini contoh segelintir yang kita sebut dengan hedonisme itu. Sebelum saya jelaskan artinya, apa kira-kira bahasa kitanya hedonisme itu? Ya, gaya hidup hura-hura, mempertontonkan kekayaan, kehebatan kita, uang kita yang banyak kepada orang. Kita bisa beli ini, beli itu. Orang lain susah makan, kita tidak peduli. Pokoknya apa? Kendaraan saya yang mewah itu jumlahnya puluhan. Rumah saya yang mewah itu jumlahnya puluhan juga. Tadi saya sebutkan tas mewah bagi ibu. Orang membeli satu saja susah, dia punya ratusan. Nah, kalau itu apa artinya hedonisme? Secara sederhana, hedonisme adalah pola dan gaya hidup
yang mempertontonkan hebatnya kekayaan orang. Hebatnya bukan kaya biasa, hebatnya kekayaan. Kenapa? Kenapa dipertontonkan? Itulah kepuasan. Begitu orang lihat bahwa kita ini kaya, di situ ada kepuasan. Jadi kekayaan itu dipertontonkan, kesuksesan itu dipertontonkan, supaya orang tahu kita ini bukan orang biasa, supaya orang tahu kita ini orang kaya benar, super kaya. Para jamaah sekalian, agaknya ini mungkin hal baru dalam ceramah kita di masjid, wallahu a'lam. Tapi ini penting menjadi perhatian kita. Sesungguhnya apa ciri-ciri dari orang yang hedonis itu? Orang yang bergaya hidup mempertontonkan kekayaan itu, ciri-cirinya apa? Ada beberapa ciri yang lazim terlihat pada orang-orang yang suka dengan pola hidup hedonis itu. Pertama, orang ini pasti selalu punya gaya hidup konsumeristik. Mau beli ini, beli itu. Punya mobil sudah sekian buah, mau beli yang baru. Punya tas sudah banyak bagus, tapi keluar model baru, beli lagi model yang paling baru. Apalagi di rumah, kulkas sudah ada sekian buah, tapi ada model baru, beli lagi. Televisi sudah ada sekian buah, tapi keluar model yang paling canggih, beli lagi. Orang ini pasti tinggi tingkat konsumsinya. Apa saja dibeli. Tiap bulan perlu membeli ini, membeli itu, rutin. Kenapa? Harus bisa terpenuhi apa yang disebut dengan kepuasan hawa nafsu. Yang kedua, orang ini pantang mendengar informasi baru tentang apa saja. Dia enggak mau kalah dengan orang lain. Nampak orang lain punya pakaian baru, dia beli juga yang lebih baru. Nampak orang lain punya kendaraan baru, dia beli yang jauh lebih baik dari itu. Kenapa? Hidup ini kompetisi. Dia tidak mau sikap rendah hati, biar lawak tertinggal. Tidak mau. Orang ini selalu harus menampilkan dirinya lah yang paling baik, pakaiannya lah yang paling mahal, kendaraannya lah yang paling mahal, apalagi semua yang paling bagus. Kemudian yang paling penting bagi orang ini apa? Kepuasan hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menjadi pengendali kehidupan orang ini. Hawa nafsu. Jadi ukurannya apa? Hawa nafsu. Kendaraan, hawa nafsu. Rumah yang bagus, hawa nafsu. Dilihat informasi tentang rumah-rumah mewah, dia beli. Maka orang-orang hedonis ini, para jamaah sekalian, pada dasarnya tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Dia selalu berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi hasrat hawa nafsunya, kehendak hawa nafsunya. Dan bagi orang-orang yang hedonis, tidak ada yang namanya pengendalian hawa nafsu. Udah saja itu, tidak ada. Allah setu, tidak ada itu. Pokoknya apa? Ada nampak yang baru, beli. Ada nampak yang lebih canggih, beli. Ini ciri-ciri orang yang hedonis. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah. Lalu, kenapa ini penting untuk kita bicarakan? Ternyata orang hedonis ini punya dampak negatif yang luar biasa. Pertama, saya sudah sebutkan tadi. Apa dampak negatifnya? Orang yang hedonis itu pasti selalu memperturutkan hawa nafsu. Ukuran apa yang dilakukan dalam hidup adalah kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu. Ini kata hawa nafsu, beli.
Ini kata hawa nafsu, beli. Tapi dampaknya paling buruk apa? Orang yang hedonis tidak pernah punya rasa kepedulian kepada orang. Tidak ada perasaannya untuk bertenggang rasa. Tidak ada perasaannya untuk peduli dengan nasib orang yang susah. Tidak ada kamus itu pada orang yang hedonis. Tidak ada. Kenapa? Hidup ini masing-masing katanya. Hidup saya, hidup saya. Hidup mereka yang miskin, hidup mereka. Tidak ada urusannya dengan saya. Ini prinsip buruk dari orang yang hedonis itu. Kenapa? Hawa nafsu hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bertenggang rasa, menolong, meringankan beban orang lain. Tak pernah. Di sinilah sesungguhnya problem serius kalau kita lihat dari sisi kacamata Islam. Dalam Islam kita memang punya hawa nafsu, betul. Setiap manusia tanpa kecuali punya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu kalau tidak dikendalikan, inilah menjadi pangkal sebab kehancuran manusia dalam kehidupan di dunia. Inilah pangkal sebab. Oleh karena itu turunnya agama yang kita anut, agama yang menjadi pedoman hidup kita, tujuannya untuk apa? Kita kendalikan hawa nafsu. Insya Allah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan mematikan, mengendalikan, orang itulah yang akan selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia di akhirat. Tapi orang yang memperturutkan hawa nafsu pasti akan celaka di dunia, dan apalagi nanti akan celaka di akhirat. Siapa yang tidak tahu Firaun? Dia memperturutkan hawa nafsu, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai raja yang paling hebat, tapi akhirnya dia celaka juga. Akhir hidupnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Maka contoh-contoh para koruptor yang memperturutkan hawa nafsu dengan terus korupsi, memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kehendak hawa nafsu, pasti akan celaka. Jadi kenapa masih banyak orang pejabat tinggi, sudah penghasilnya tinggi, penghasilnya banyak, masih korupsi? Inilah ciri-ciri dari orang-orang yang hedonis, tidak pernah puas-puas. Sudah jadi pejabat tinggi, gajinya besar, masih mau korupsi. Hedonis. Orang ini lazimnya celaka. Lazimnya celaka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi iktibar dan menjadi perhatian untuk kita semua. Marilah kita hidup berimbang. Hawa nafsu penting, tapi kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.